Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 22 April. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita boleh terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita jadikan firman Tuhan ini menjadi renungan dalam keseharian kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih buat pertolongan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Pagi hari ini kami percayakan hidup kami dalam tuntunan firman-Mu, dan kiranya pagi hari ini kami boleh berkemenangan, kami boleh bersuka cita karena Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema kita pagi hari ini upah mengikut Yesus. Upah mengikut Yesus. Saya bacakan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 28 sampai 30. Petrus berkata, "Kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada masa yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Pada renungan kita pagi hari ini, Petrus, yaitu murid Yesus, dengan berterus terang mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul di tengah-tengah murid-murid Tuhan. Yesus berterus terang bertanya kepada Petrus, bertanya kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami untuk mengikut Engkau. Apa upah kami?" Kira-kira demikian, saudara. Apa yang kami dapatkan? Di dunia kita ini, saudara, kita sering menyaksikan para calon pemimpin, mereka berebut, mereka berkompetisi mendapatkan kursi nomor 1. Dan mereka semuanya punya tim sukses. Dan bahkan mungkin saudara pernah menjadi tim sukses salah satu calon pemimpin. Kepada pemenang, tim sukses berharap posisi apa yang akan diberikan, atau setidaknya imbalan apa yang dia akan dapatkan. Saudaraku di dalam Tuhan, Yesus mengetahui bahwa murid-murid mengharapkan upah, yaitu berupa kedudukan, berupa jabatan, berupa harta. Di ayat yang sebelumnya dikatakan, Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-46, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi saudaraku, hal ini pun sering diharapkan oleh orang-orang percaya ketika mereka sudah menerima Yesus, ketika sudah melayani pekerjaannya, mengharapkan upah, mengharapkan kemudahan hidup, mengharapkan hidup yang lebih baik. Apakah salah? Tetapi dalam renungan kita hari ini, saudaraku, kita melihat bahwa ini permintaan Petrus, ini adalah permintaan ketika dia masih bayi rohani, ketika dia masih anak-anak rohani, ketika dia baru mengikut Tuhan. Dia menginginkan hal itu. Tetapi ketika Petrus sudah makin dewasa mengenal Tuhan, bahkan bagi Petrus menderita seperti Yesus, menderita karena mengikuti Yesus, itu menjadi satu kehormatan. Bahkan sejarah gereja mengatakan bahwa Petrus ketika mau disalibkan karena dia tetap teguh mengikut Tuhan. Dia tidak mau disalibkan seperti Yesus, tetapi dia mau disalibkan harus lebih hina,
Karena apa? Dia merasa tidak pantas saya disalibkan seperti guru saya. Saya tidak pantas disalibkan seperti Yesus, tapi saya harus lebih hina. Maka Petrus meminta supaya dia disalibkan terbalik, kepalanya ke bawah, saudara. Kita bandingkan dengan kehidupan Musa yang meninggalkan kemewahan istana Firaun demi membawa atau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Apa yang didapatkan Musa? Upah apa yang didapatkan Musa? Kali ini saudara, dalam renungan kita pagi hari ini, Yesus menjawab apa yang menjadi pertanyaan Petrus. Dan mungkin juga ini menjadi pertanyaan kita, apa yang kita dapatkan? Upah apa yang kita dapatkan ketika kita sudah mengikut Tuhan? Yang pertama dikatakan saudara, menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Yesus menjawab demikian di ayat yang ke-30, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Maksudnya apa saudara? Yesus dapat menerima kesalahan dan segala kelemahan kita. Amin. Dan bahkan kesalahan, kelemahan, dosa kita Tuhan jadikan menjadi satu kebaikan. Ini saudaraku berkat yang luar biasa. Sehingga kita bisa menikmati kebahagiaan. Kita bisa menikmati sukacita. Walaupun saudara ketika kita mengikut Tuhan juga tidak terlepas dari tantangan. Tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi luar biasa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bisa hidup tenang. Amin. Kita bisa hidup bahagia. Kita bisa hidup bersukacita. Ini saudaraku, upah mengikut Tuhan. Banyak orang saudara, ketika di masa-masa jayanya, di masa-masa topnya, kita sering mendengar berita, bahkan bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena frustasi. Dan ternyata saudara, kebahagiaan yang dicapai, apa yang diperjuangkan di bumi ini tidak mendatangkan kebahagiaan. Dan inilah yang Yesus mau sampaikan kepada kita, bahwa kamu akan memperoleh kebahagiaan, kamu akan memperoleh damai sejahtera walaupun di tengah tantangan. Ini luar biasa. Ini berkat Tuhan saudara. Ini janji Tuhan bagi orang yang mengikutinya, bahwa di tengah persoalan sekalipun kita akan pasti bisa tersenyum. Kita bisa berharap. Kita punya pengharapan. Ini janji Tuhan, saudaraku. Yang kedua dikatakan, pada zaman yang akan datang, Ia akan menerima hidup yang kekal. Janji Tuhan bukan hanya hidup kita di dunia ini, kita beroleh kebahagiaan. Tetapi juga apa? Kita beroleh hidup yang kekal. Kita beroleh hidup yang bahagia di dunia yang bakal nanti. Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah janji Tuhan. Janji Tuhan bukan hanya hidup kita di dunia ini, tetapi juga hidup kita yang akan datang, yaitu hidup yang kekal Tuhan janjikan bagi kita. Hidup yang bahagia, hidup yang bersama dengan Tuhan di surga nanti bersama dengan Allah Bapa kita. Itu Tuhan janjikan. Itu upah yang Tuhan berikan bagi kita yang mengikut Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya menjadi renungan bagi kami, bahwa Tuhan menjanjikan upah di bumi ini. Kami boleh beroleh damai sejahtera, dan bahkan kehidupan setelah di dunia ini kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat firman-Mu, dan biarlah memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.